Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Andia Meli Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 11, dari UPT SMP Negeri 2 Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diagram trapesium usia, refleksi, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan juga negatif. Pada saat usia 6-11 tahun, saya mengalami banyak pengalaman positif. Dan pada saat usia 12 tahun saya mengalami pengalaman negatif. Saya lulus sarjana pendidikan usia 22 tahun. Dan saat ini, usia saya 32 tahun. Dan selanjutnya, saya akan menjalani masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman positif, yaitu 26 tahun, dan selisih usia pengalaman negatif, yaitu 20 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 6-11 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar. Saya sering mendapat prestasi dan menjadi juara kelas. Saat itu merupakan masa-masa emas bagi saya, karena bisa belajar dengan mudah dan mendapat apresiasi dari para guru serta orang tua. Pengalaman negatif yang saya alami yaitu ketika duduk di kelas 7 SMP. Saat itu ada mata pelajaran fisika dan merupakan mata pelajaran yang baru saya temui. Setelah perkenalan dengan guru, beliau langsung memberikan tugas pertama, yaitu siswa disuruh menuliskan nama ilmuwan dan beliau mendikte nama ilmuwan tersebut sesuai nomor absen. Kemudian, siswa disuruh membuat papan nama masing-masing yang tertuliskan nama ilmuwan sesuai ketentuan. Pada waktu itu buku paket belum dibagi dan juga internet belum semudah saat ini. Saya melakukan kesalahan yaitu salah menuliskan nama ilmuwan. Seharusnya Einstein, tapi pada waktu itu saya menuliskan Einstein. Karena ketika mendikte suara guru tersebut kurang jelas. Ketika saya maju dan menunjukkan tugas, guru tersebut membentak dan memarahi saya di depan teman sekelas. Sebagai siswa baru, saya belum pernah mendengar nama-nama ilmuwan yang dimaksud. Pertama kali mengerjakan tugas langsung dimarahi dan dibentak oleh guru. Saya merasa malu, kecewa, dan takut dengan cara beliau mendidik meskipun teman sekelas yang lain diperlakukan sama. Sehingga timbul trauma bagi saya ketika melihat jadwal pelajaran dan ada pelajaran fisika. Peristiwa ini selalu saya ingat bahkan sampai sekarang. Yang terlibat pada peristiwa positif yang saya alami. Pihak yang terlibat selain saya antara lain wali kelas yang mengajar dengan sabar dan penuh dedikasi, sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Yang kedua yaitu orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang saya jalani. Yang ketiga yaitu teman-teman yang selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Sedangkan pada pengalaman negatif, pihak yang terlibat selain saya yaitu guru mapel fisika saya di kelas 7 SMP yang sangat tegas dalam mendidik. Saya banyak mendapat ilmu dari beliau, meskipun saya tidak suka dengan cara yang ia gunakan, karena menurut saya cara tersebut akan memberikan rasa tidak nyaman dan trauma juga berpengaruh untuk pembelajaran berikutnya. Meski begitu saya tidak merasa dendam dan telah memaafkannya karena saya memahami bahwa ia ingin muridnya mandiri dan berpikir kritis. Selain itu, pihak lain yang terlibat yaitu teman sekelas yang juga merasakan hal yang sama dengan saya saat belajar fisika. Berikut adalah roda emosi Plutchik. Semua pengalaman positif dan negatif yang saya alami memberikan dampak emosi terhadap diri saya sendiri. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah bahagia atas prestasi yang saya raih, termotivasi untuk menggapai cita-cita, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, antusias dan lebih berambisi dalam belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bangga pada usaha yang saya lakukan,
Kagum pada guru-guru dengan sabar yang mengajari saya, mulai dari tidak tahu apa-apa hingga mahir dalam membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran lainnya. Pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu sedih, karena tidak semestinya dibentak pada saat belum memahami materi, takut karena tertekan pada mata pelajaran tersebut, minder karena tidak bebas berekspresi dan berpendapat, kecewa karena merasa tindakan guru tersebut bukan merupakan contoh yang baik. Pengalaman yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini. Sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada hingga sekarang. Dari pengalaman positif dan pengalaman negatif yang sudah saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran hidup, antara lain, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam berjuang. Sebagai pendidik, saya akan terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi dan menanamkan di dalam diri saya untuk mendidik murid dengan penuh kesabaran, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik, menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab itu guru digugu dan ditiru. Kali ini, saya akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah antara lain: 1. Komunikatif, menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. 2. Kolaboratif, bisa berbaur atau bekerja sama yang baik dengan atasan, rekan sejawat, serta dengan murid. 3. Inovatif, menciptakan gagasan atau ide untuk kemajuan sekolah. 4. Aktif, selalu ingin belajar guna menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya bisa ditularkan kepada rekan guru dan murid. 5. Mandiri, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru tanpa menunggu perintah dari pimpinan atau orang lain. Guru yang mandiri akan menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan pembaharuan diri untuk memperbaiki nilai diri menjadi lebih baik. Peran yang saya lakukan selama ini yaitu menjadi guru yang baik, menjalin komunikasi efektif, dapat berkolaborasi dengan baik, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, serta semangat dalam belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.